Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kimia kelas 11. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai laju reaksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana pada video kali ini saya akan melakukan demonstrasi untuk membuktikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Ada 4 faktor yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengaruh luas permukaan, kemudian pengaruh konsentrasi, kemudian yang ketiga pengaruh suhu, dan yang terakhir adalah pengaruh katalis. Untuk rincian alat dan bahan yang kita gunakan pada demonstrasi kali ini itu sudah saya upload di file Moodle yang biasa kita gunakan. Jadi kalian bisa melihat lebih rinci apa saja alat yang kita gunakan, apa saja bahan yang kita gunakan, dan bagaimana rincian langkah-langkah melakukan percobaan ini. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan cara-cara kerja yang sudah saya tuliskan di file tersebut. Nah, demonstrasi pertama yang akan saya lakukan adalah untuk membuktikan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Di mana bahan yang kita gunakan di sini ada gelas kimia. Ini fungsinya untuk menjadi wadah HCl 0,1 molar. Kemudian di sini ada mortar dan alu. Kemudian di sini ada 2 buah tabung reaksi, kemudian ada rak tabung reaksi, dan kemudian ada kertas. Ini fungsinya untuk sebagai pemerjelas nanti mengenai apa saja reaksi yang terjadi. Kemudian di sini ada selembar kertas kecil, fungsinya untuk sebagai tempat pualam nanti. Kemudian bahannya tadi sudah saya katakan ada HCl 0,1 molar, kemudian ada 2 keping pualam. 2 keping pualam ini memiliki ukuran yang sama, di mana nanti 1 keping pualam ini akan kita hancurkan di sini di portal ini. Nah, kita akan mulai saja praktikumnya. Jadi yang pertama adalah kita hancurkan dulu 1 keping pualam sehingga menjadi halus. Nah, nanti kalau sudah halus itu seperti ini, jadi menjadi bubuk. Kemudian akan kita pindahkan ke kertas ini untuk mempermudah nanti menuangkan ke tabung reaksi. Kemudian HCl 0,1 molar itu kita tuangkan ke 2 buah tabung reaksi ini dengan jumlah yang sama. Jadi kira-kira adalah setengah tinggi dari tabung reaksi ini. Ya, dengan tinggi yang sama. Ya, setelah menuangkan HCl 0,1 molar ke 2 tabung reaksi ini, kita akan memasukkan keping pualam ke tabung pertama dan juga bubuk pualam tadi yang sudah kita haluskan ke gelas reaksi yang kedua atau ke tabung reaksi yang kedua. Nah, kita masukkan bersama-sama, kita amati apa yang terjadi. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa untuk tabung yang tadi berisi pualam bubuk ini di sini terjadi reaksi yang sangat cepat, timbul gelembung-gelembung gas yang sangat banyak. Kemudian untuk yang tabung yang tadi yang diisi oleh keping pualam yang tidak dihaluskan tadi, bisa dilihat reaksinya sangat lambat, timbul gelembungnya lambat juga. Jadi berbeda dengan yang sudah dihaluskan atau sudah bubuk. Nah, dengan ini kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan yang lebih besar itu nanti akan mempercepat laju reaksi. Kita lanjutkan pada demonstrasi yang kedua, yaitu untuk melihat pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi. Di sini alat yang kita gunakan ada 2 buah tabung reaksi, kemudian ada rak tabung reaksi, ada kertas, kemudian di sini ada gelas kimia 2 buah, yang satu berisi HCl
2 molar, yang satu berisi HCl 0,1 molar. Sedangkan bahannya tadi HCl 0,1 molar, HCl 2 molar, dan juga 2 buah keping pualam yang ukurannya sama, gitu ya. Nah, di sini seperti yang kalian tahu, konsentrasi itu adalah jumlah zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi di sini konsentrasi HCl 2 molar ini lebih besar daripada konsentrasi HCl 0,1 molar. Jadi di sini zat terlarutnya untuk HCl 2 molar ini lebih besar, sedangkan yang HCl 0,1 molar zat terlarutnya itu lebih kecil. Nah, kita langsung saja mulai praktiknya atau mulai demonstrasi pada yang kedua ini. Yang pertama, kita masukkan tabung reaksi yang pertama itu dimasukkan dengan HCl 0,1 molar. Kita masukkan, kira-kira tingginya adalah setengah dari tabung reaksi. Kemudian pada tabung reaksi yang kedua kita masukkan HCl 2 molar. Nah, kira-kira dengan tinggi yang sama. Nah, kita letakkan di rak tabung reaksi. Di sini sudah saya beri label 1 dan 2 untuk memudahkan pengamatan. Nah, kemudian kita masukkan masing-masing 1 keping pualam ke tabung reaksi pertama dan tabung reaksi yang kedua. Kemudian kita amati apa yang terjadi pada tabung reaksi yang pertama dan tabung reaksi yang kedua. Ingat, tabung reaksi yang pertama tadi isinya adalah HCl 0,1 molar, sedangkan tabung reaksi yang kedua di sini isinya adalah HCl 2 molar. Kita masukkan secara bersama. Tabung reaksi 1 berisi HCl 0,1 molar, sedangkan tabung reaksi 2 berisi HCl 2 molar. Bisa dilihat bahwa reaksi untuk yang tabung kedua ini berjalan sangat cepat, dihasilkan gelembung gas yang sangat banyak. Sedangkan pada tabung reaksi yang pertama, reaksi ini berjalan sangat lambat. Gas yang dihasilkan ini sangatlah lambat, jadi sedikit-sedikit. Bisa dilihat untuk tabung yang kedua